Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindiani Aldaningsi, NIM 20216033 dalam presentasi keterampilan berbicara. Kali ini saya akan mempresentasikan keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang bahasa penyiar, langkah-langkah membaca berita, dan bentuk dari naskah berita. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bahasa penyiar. Bahasa yang digunakan penutur dan lawan tutur memiliki fungsi kemasyarakatan. Jacobson dalam Holmes 1995 halaman 286 sampai 287 membedakan fungsi kemasyarakatan bahasa itu sendiri menjadi 5, yaitu bahasa ekspresif untuk menyatakan perasaan, bahasa direktif untuk memerintahkan orang lain, bahasa referensial untuk memberikan informasi, bahasa puitik untuk menciptakan karya yang estetis, dan bahasa fatis untuk mengadakan kontak dengan orang lain. Dalam komunikasi tidak mungkin hanya menggunakan satu kode atau satu bahasa, karena masyarakat kita yang multilingual, karenanya variasi atau ragam bahasa sangat diperlukan dan harus dikuasai oleh penyiar. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah membaca berita. Yang pertama itu intonasi atau nada kalimat. Tingkat akurasi dalam membaca perkataan dan per kalimat diperlukan dalam membaca teks berita. Pemilihan kata yang akan dibunyikan dengan aksen keras, datar, lemah, dan tenang harus ditepatkan. Yang kedua itu artikulasi, merupakan jelas atau tidaknya pengucapan kata-kata yang diucapkan. Kesalahan artikulasi menjadi fatal jika pendengar mengalami penyimpangan makna dari apa yang dimaksud dengan jangkar berita. Yang ketiga, volume adalah tingkat kekuatan dan volume suara saat mengucapkan kata. Yang keempat adalah ritme, adalah kecepatan membaca berita. Gunakan ritme yang baik agar tidak terlalu tergesa-gesa, formal, dan nyaman didengarkan oleh pendengar. Yang kelima, posisi tubuh adalah situasi ketika kita membacakan berita. Menjaga postur tubuh untuk tetap tegak adalah pilihan yang terbaik. Yang keenam adalah kontak mata. Mata yang netral dan fokus agar terlihat percaya diri. Mata yang berputar ke segala arah akan terkesan kita sedang kebingungan dan dapat mengindikasikan unsur kepercayaan diri. Yang ketujuh adalah menurut konteksnya. Jika berita yang dibawakan adalah resmi, maka pembawaannya juga harus dengan gaya formal. Jika programnya santai, kita juga bisa membawakan gaya santai dan tidak. Materi yang terakhir yaitu naskah berita. Teks berita atau naskah berita dapat kita temukan pada koran, majalah, dan sosial media secara tertulis. Adapun syaratnya yaitu faktual, yang berisikan informasi yang benar-benar nyata dan tidak memprovokasi. Yang kedua itu aktual. Informasi yang disampaikan merupakan peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, seimbang dan tidak mendukung satu pihak. Artinya berita harus netral dan tidak bersifat memprovokasi. Yang keempat itu penting, dibutuhkan masyarakat dan penting bersifat edukatif dan mudah dimengerti. Yang kelima, berita secara lengkap. Artinya, naskah berita harus memuat 5W1H agar penyampaian berita lengkap. Dan yang terakhir, dikemas dengan menarik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.